Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam serta nikmat beragama sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Semua itu adalah merupakan nikmat Allah yang paling agung. Belum lagi nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang begitu banyak, seperti nikmat sehat, nikmat aman, nikmat waktu luang untuk beribadah kepada Allah, dan juga nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang beriman serta para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah merupakan hari ke-12 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang untuk kesekian kalinya kita bisa merasakan begitu nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Kita bisa merasakan nikmatnya melaksanakan salat tarawih. Kita bisa merasakan nikmatnya tilawatul Quran sepanjang hari. Kita bisa merasakan nikmatnya berbagi
dengan saudara-saudara kita, memberi makan kepada mereka untuk berbuka puasa atau untuk sahur atau yang lainnya. Dan kita masih bisa merasakan nikmatnya mengamalkan ibadah di bulan puasa untuk kesekian kalinya dalam hidup kita di bulan Ramadan. Dan kita semua berharap semoga seluruh amal ibadah kita, baik puasa kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah kita, dan amal-amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Namun di sana ada satu pertanyaan yang selalu terbesit di benak seorang mukmin. Satu pertanyaan yang selalu terngiang di pikiran seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apakah tahun depan kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Satu pertanyaan ini selalu difikirkan oleh orang yang beriman. Apakah di tahun depan kita masih bisa mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan? Apakah masih bisa tilawatul Quran di bulan Ramadan? Apakah masih bisa di tahun depan kita saling berbagi di bulan Ramadan? Pertanyaan yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Atau bayangkan kalau misalnya bulan Ramadan tahun ini adalah menjadi bulan Ramadan terakhir buat kita, maka apa yang akan kita lakukan? Atau paling tidak, yang pasti akan datang saatnya kita akan merasakan Ramadan yang terakhir dalam hidup ini. Kalau seandainya kita tahu bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan terakhir kita, maka apa yang akan kita lakukan? Seperti ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa'idni wa aujiz atau 'allimni wa aujiz. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan aku nasihat yang singkat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan aku pelajaran yang singkat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada orang ini dengan 3 perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kamu hendak mendirikan salat, maka salatlah seperti seakan-akan itu adalah salat terakhirmu. Satu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu berharga.
agar seseorang dia bersungguh-sungguh dalam beramal dengan menghadirkan perasaan seakan-akan itu adalah salat terakhirnya. Tentu para jamaah sekalian, ketika seseorang dia merasa dalam salatnya bahwa itu adalah salat terakhir dia merasa bahwa salat yang dikerjakan itu adalah yang terakhir. Setelah itu dia tidak akan mengerjakan salat lagi. Ketika dia bisa merasa seperti itu, maka sungguh dia akan bersungguh-sungguh dalam salatnya. Ketika dia merasa bahwa salat yang sedang dia kerjakan itu adalah salat terakhirnya, setelah itu dia tidak akan mengerjakan salat lagi, maka dia akan memperbaiki salatnya, dia akan benar salatnya, dia akan khusyuk salatnya, dia akan menghadirkan hati ketika salat, dia akan ikhlas kepada Allah ketika salat. Begitu juga ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Kalau seandainya ikhwah, kita tahu bahwa Ramadan kita tahun ini adalah merupakan Ramadan terakhir kita. Kita merasa bahwa tahun depan kita tidak akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Maka sungguh orang yang bisa menghadirkan perasaan seperti itu di dalam hatinya, dia akan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah di bulan Ramadannya. Dia akan bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan puasa. Dia akan bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan salat yang wajib ataupun yang sunnah. Dia akan bersungguh-sungguh mengerjakan qiyam. Dia akan bersungguh-sungguh tilawatul Quran. Dia akan bersungguh-sungguh bersedekah. Dia akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di hari-hari Ramadan. Karena Ramadan 1 bulan penuh. Berarti 1 bulan itu juga kita bisa meraih, kita bisa mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan amal saleh. Satu nasihat yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang meminta wasiat singkat kepada beliau. Idza qumta fi salatika fasalli salatin muwaddi'. Jika engkau mengerjakan salat, berdiri untuk menegakkan salat, melaksanakan salat, maka salatlah seperti seakan-akan itu adalah salat terakhirmu. Begitu juga ketika kita berada di bulan Ramadan ini ikhwah, maka berpuasalah, qiyamlah seakan-akan ini adalah yang terakhir buat kita. Kemudian nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut yang meminta nasihat singkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, wala tukallim bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang membuatmu meminta maaf di kemudian hari. Maksudnya adalah hendaknya kamu menjaga lisan dengan mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkataan yang tidak menyakiti orang lain. Ya. Dan secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidah di dalam bertutur kata di sebuah hadis yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maksudnya, kata Imam Asy-Syafi'i, jika engkau ingin berkata, ingin berbicara, maka berfikirlah terlebih dahulu apakah
ya, perkataanmu itu baik atau tidak. Jika baik maka ucapkan, jika tidak maka tinggalkan. Ketika kita belum berbicara, kita masih bisa menguasai lisan kita. Tapi ketika kita sudah berbicara, maka apa yang kita ucapkan tidak bisa kita tarik lagi. Apa yang kita ucapkan itu tidak bisa kita ambil lagi. Ya. Maka berhati-hatilah di dalam bertutur kata. Ini nasihat yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang meminta nasihat singkat. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajma' al-iyas mimma fi yaday an-nas. Nasihat yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hendaknya kamu mengumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada di tangan manusia, yaitu hendaknya kita menjaga hati kita agar tidak hasad kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, ya. Maksudnya adalah hendaknya kita memiliki hati yang qanaah, ya. Memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. 3 nasihat yang sangat berharga ikhwah, terutama yang pertama yang berkaitan dengan judul kajian kita di sore hari ini, yaitu hendaknya kita beribadah seolah ibadah yang kita kerjakan itu adalah ibadah terakhir kita. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apakah Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan terakhir kita. Yang jadi permasalahan adalah kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Dan hendaknya setiap muslim itu banyak mengingat kematian, agar supaya selalu siap menghadapi kematiannya tersebut. Agar setiap muslim itu meninggal dunia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, perbanyaklah kalian itu mengingat pemutus nikmat. Kita disuruh untuk banyak-banyak mengingat pemutus nikmat. Dan yang disebut atau yang dimaksud dengan pemutus nikmat dalam hadis ini adalah al-maut, yaitu kematian. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung ayyuhal ikhwah. Sehingga Imam Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, "Man akthar dzikril maut," barang siapa yang banyak mengingat kematian, aqrama bi thalathati asya'. Kata Ad-Daqqaq rahimahullah, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Wa man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya'. Dan barang siapa yang lupa mengingat kematian, ya, tertipu dengan kesenangan dunia sehingga dia lupa kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama,
orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Sebaliknya orang yang tidak mengingat kematian, melupakan kematian, dia akan dihukum dengan apa yang pertama? Taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Karena orang yang tidak mengingat kematian, seakan-akan dia merasa bahwa dia akan hidup lama di dunia ini. Orang yang tidak mengingat kematian, dia akan merasa bahwa dia akan hidup selamanya di dunia ini. Sehingga dia pun terus melakukan perbuatan dosa, dia terus melakukan perbuatan maksiat dan tidak merasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat nanti. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang bisa mendorong kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah adalah dengan mengingat kematian. Dengan mengingat kematian. Ini salah satu perkara yang bisa mendorong kita untuk segera bertaubat kepada Allah. Cuma yang jadi masalah yang kita katakan tadi, kita tidak tahu kapan kita mati. Maka ketika kita terus merasa ingat mati, kita akan bertaubat kepada Allah, lalu kemudian kita akan berusaha istiqamah di atas taubat kita. Kita akan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa bisa kapan saja dijemput oleh kematian. Anak-anak jangan ribut ya. Yang di tengah nih anak-anak jangan ribut, kasihan yang mau dengerin kajian. Ketika kita merasa bahwa kematian itu kapan saja bisa menjemput kita, maka sungguh itu akan mendorong kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan mendorong kita untuk istiqamah setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu orang yang berakal sehat dalam keadaan beriman, dia akan berharap bahwa dia akan meninggal dunia dalam keadaan demikian. Dia akan berharap meninggal dalam keadaan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka orang yang selalu mengingat kematian, yang banyak mengingat mati, dia akan bersegera bertaubat kepada Allah dari semua perbuatan dosa-dosanya. Tentu taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar, bukan taubat istilah kita taubat sambal. Yang bermain-main dengan taubat, yang apabila seseorang bertaubat kepada Allah, dia merasa sudah diampuni oleh Allah dosanya, kemudian dia melakukan dosa lagi dengan sengaja. Dia terus bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Bukan seperti itu. Karena taubat itu harus terpenuhi padanya syarat. Yang pertama, syarat bertaubat itu adalah penyesalan. An-nadamatu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Kalau orang bertaubat kepada Allah tapi dia tidak menyesali perbuatan dosanya, maka tidak dianggap taubatnya. Kemudian yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatan dosanya. Perbuatan dosa-dosanya harus dia tinggalkan. Bukan hanya meninggalkan sebagian dosa, tetapi sebagiannya lagi masih dikerjakan. Karena sekarang yang kita lihat banyak orang-orang yang kita katakan hijrah dari keadaan dulunya yang banyak melakukan dosa, kemudian dia tinggalkan, dia berhijrah.
tapi tidak totalitas. Hijrahnya hanya dari sebagian perbuatan dosanya, tapi sebagiannya lagi masih dikerjakan. Banyak yang seperti itu. Fenomena yang kita lihat di zaman sekarang seperti itu. Orang yang bertaubat hanya setengah-setengah, tidak total. Ya, ada orang yang bertaubat misalnya dia berpakaiannya sudah sesuai sunnah, penampilannya juga demikian, jenggotan, ya, celananya cingkrang, tapi masih ngudut. Ada orang yang begitu juga sudah berpenampilan syar'i, tapi masih mendengarkan musik. Ada yang seperti itu. Ya, harus total taubat kepada Allah, harus meninggalkan semua dosa. Totalitas. Kemudian yang ketiga, harus bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Harus memiliki azam yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat. Ini syarat taubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah. Dan ayatnya ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Yang sungguh-sungguh, yang murni. Ya. Ini menandakan bahwa orang yang beriman itu tidak lepas dari salah. Orang yang beriman itu tidak lepas dari dosa. Kita semua adalah pelaku dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat. Maka untuk mendorong kita supaya segera bertaubat adalah ingat mati. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang mengingat mati itu akan dimuliakan dengan apa yang kedua? Yang kedua, orang yang banyak mengingat mati, dia akan dimuliakan dengan qana'atul qalb, hati yang qana'ah. Sebaliknya orang yang tidak mengingat mati, orang yang melupakan kematian, dia akan dihukum dengan apa? Tarkur ridha bil kafaf, yaitu dia tidak ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan qana'atul qalb, hati yang qana'ah, hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencari apa yang ada di tangan manusia, sebagaimana hadis pertama yang kita sebutkan tadi. Hadis yang di mana Rasulullah SAW memberikan nasihat singkat kepada sahabatnya. Artinya, seseorang yang banyak mengingat kematian, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tawakal itu terdiri dari dua rukun. Yang pertama, berusaha, yaitu menjalankan sebab, atau yang lebih kita kenal dengan ikhtiar, berusaha. Setelah berusaha, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah, kita sandarkan urusan kita kepada Allah. Ini rukun yang kedua. Maka ketika kita setelah berusaha, lalu kemudian ternyata apa yang Allah takdirkan untuk kita hanya apa yang kita dapatkan, maka kita akan merasa cukup. Ini yang dimaksud dengan qanaah. Ya. Sehingga ketika kita melihat orang lain mungkin diberi kelapangan rezeki oleh Allah, kita tidak hasad kepada mereka. Kita tidak merasa iri kepada mereka. Karena kenapa? Karena kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati kita telah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar ketika seseorang diberikan hati yang qanaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa qanaah,
caranya adalah dengan mengingat kematian. Kenapa? Karena toh apa yang kita miliki saat ini, harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki tidak akan ikut bersama kita ketika kita mati. Maka kita akan merasa qanaah. Hati kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, bahwa orang yang mengingat kematian dia akan dimuliakan. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Sebaliknya, orang yang melupakan kematian dia akan dihukum dengan at-takasul fil ibadah. Orang yang mengingat kematian dia akan dimuliakan dengan apa? Nasyatul ibadah, rajin beribadah, bersemangat di dalam beribadah, rajin beribadah. Ya. Karena dia tahu, dia sadar, dia merasa bahwa kematian itu kapan saja akan mendatangi dia. Maka dia akan selalu mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Dengan amalan saleh, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan menjadi sebab seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah. Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab amalan yang kalian kerjakan. Ya. Karena sebab amalan yang kalian kerjakan. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang melupakan kematian, orang yang tidak mengingat kematian, dia akan dihukum dengan apa? At-takasul fil ibadah. Dia akan bermalas-malasan di dalam beribadah, di dalam beramal saleh. Ya. Dan ini yang terjadi, ikhwah. Karena orang yang kita lihat malas beribadah, malas beramal, karena merasa dia hidup lama di dunia ini, padahal kematian bisa kapan saja mendatangi dia. Ya. Padahal kematian itu bisa saja segera mendatangi dia. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah kita mengingat kematian, pemutus nikmat yaitu kematian. Apa kaitannya dengan seandainya ini bulan Ramadan terakhir buat kita? Ketika kita merasa demikian, mengingat kematian, merasa bisa jadi kita akan meninggal dunia sebelum kita bisa merasakan Ramadan di tahun yang berikutnya, maka kita akan dimuliakan dengan 3 perkara ini, ikhwah. Di bulan Ramadan kita akan bertaubat kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini kesempatan bertaubat kepada Allah itu sangat besar. Kesempatan kita untuk meninggalkan perbuatan dosa, kesempatan kita untuk melatih diri kita meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia itu sangat besar. Kemarin khutbah di sini saya menyampaikan tentang hal tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Dalam lafaz yang lain, "Idza kana Ramadan, futtihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabul jahannam wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila Ramadan datang, maka Allah membuka pintu surga. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain dikatakan apabila bulan Ramadan datang, futtihat abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu jahannam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khair aqbil wala baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, terimalah,
Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, kerjakan kebaikan di bulan Ramadan ini segera dan tidak ditunda-tunda. Wa ya baghiya syarr, dan orang-orang yang mengharapkan keburukan, aksir, sudahi, tinggalkan. Kesempatan buat diri kita, memperbaiki diri kita, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat sangat besar di bulan Ramadan ini. Ya. Kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini sangat besar. Karena apalagi hakikat berpuasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum. Laisa as-siyam 'anil akli wasyarabi, walakin as-siyam 'anil laghwi warrafath. Puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, tetapi puasa juga adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan perkataan jorok. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasa bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhirnya, sungguh dia akan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Sungguh dia akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Ya, bukan hanya sekedar asal-asalan beribadah, bukan hanya sekedar asal-asalan beramal, tetapi dia akan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat beribadah supaya diterima oleh Allah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwah, di bulan Ramadan ini kita berpuasa harus ikhlas karena Allah. Di bulan Ramadan ini kita mengerjakan qiyam harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada alasan yang lain kita beribadah, bukan karena ada alasan lain kita beramal, bukan. Tetapi kita harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perkara yang sangat penting. Sehingga kita tidak boleh bosan untuk terus dinasihati ikhlas karena Allah di dalam beribadah dan beramal saleh. Ikhlaskan niat kita dalam setiap amal ibadah, terutama di bulan Ramadan ini, supaya Ramadan kita nggak sia-sia. Ya. Dan setiap hamba itu akan diganjar oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua hendaknya kita mengerjakan ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau, mengikuti petunjuk beliau di dalam beragama. Karena orang yang beragama, orang yang beramal, orang yang beribadah, sedangkan ibadah dan amalnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka sungguh amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua syarat ini harus kita penuhi dalam setiap amal kita, supaya amal kita tidak sia-sia. Maka ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang yang merasa bahwa ini adalah Ramadan terakhirnya, dengan mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara tadi. Sebaliknya orang yang bermalas-malasan, orang yang meremehkan bulan Ramadan, orang yang melupakan kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara tadi. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan kemudian dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana kita tahu bahwa apabila kita mempersiapkan sesuatu, maka kita akan sering mengingatnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Al-kayyisu
man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kepentingan setelah mati. Ya, beramal untuk kepentingan setelah kematian, yaitu mencurahkan semua potensi dengan beramal untuk kehidupan setelah dunia, setelah kematian. Wal ajizu, kemudian kata Rasulullah, sedangkan orang yang lemah, manittaba'a nafsahu hawahu thumma tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, yaitu mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan keburukan, mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, perbuatan yang sia-sia, menghabiskan waktu untuk perbuatan yang sia-sia, untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, untuk main games, untuk nonton. Apalagi di bulan Ramadan, rugi sekali kalau kita habiskan waktu kita untuk perbuatan yang sia-sia. Rugi. Kita akan termasuk dari orang-orang yang rugi kalau kita habiskan waktu kita di bulan Ramadan untuk melakukan semua itu, perbuatan yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi orang yang lemah, kata Rasulullah, wal ajizu, orang yang lemah, manittaba'a nafsahu hawahu, orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya. Dan orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya, dia akan binasa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, thalathu muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', yang pertama adalah pelit yang selalu ditaati. Wa hawan muttaba', yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturuti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi memperturuti hawa nafsu itu adalah sebuah kebinasaan. Orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya, dia akan binasa. Thumma tamanna 'ala Allah, kemudian berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen masuk surga tapi enggak berusaha. Kalau kita punya mimpi masuk surga, berarti kita harus menempuh jalan untuk bisa masuk surga. Seorang penyair Arab berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Engkau mengharapkan keselamatan, kebahagiaan, tapi engkau tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di atas daratan. Artinya bagaimana? Ada seseorang yang mau masuk surga, tapi dia tidak menempuh jalan untuk bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin dia bisa masuk surga? Sebagaimana tidak mungkin perahu itu berlayar di atas daratan. Karena perahu itu berlayarnya di mana? Di lautan. Gak mungkin orang bisa masuk surga tapi dia tidak menempuh jalan supaya masuk surga. Gak mungkin. Itu angan-angan kosong. Mimpi yang tidak akan pernah kesampaian. Maka ini ikhwah, nasihat buat kita. Saya yakin kita semua pasti bermimpi masuk surga. Punya impian masuk surga. Semua muslim yang beriman pasti mau masuk surga. Jangankan orang yang beriman, orang kafir pun punya konsep surga sendiri buat mereka. Apalagi kita orang yang beriman. Maka nasihat buat kita semua, kalau kita mau masuk surga, tempuh jalannya. Jalan menuju surga itu banyak. Dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan menuntut ilmu,
Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beramal saleh, yang mana itu adalah merupakan sebab kita akan masuk ke dalam surga. Ya, akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka ayyuhal ikhwah, jadilah hamba yang cerdas. Jadilah seorang muslim yang pandai, yaitu orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Al-kayyisu man dana nafsahu. Dan jadilah orang yang cerdas dengan cara mengamalkan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal untuk kematian kita. Ya, untuk kehidupan setelah kematian. Ayolah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama tentang siapa itu orang yang al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pandai. Di antaranya dijelaskan oleh Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan bahwa al-kayyis ay al-aqil al-mutabassir fil umurin nadhir fil awaqib. Orang yang cerdas itu, al-kayyisu itu adalah al-aqil, orang yang berakal, al-mutabassir, orang yang selalu berfikir, orang yang selalu merenungkan apa? Fil umurin nadhir fil awaqib, pada suatu urusan dan akibat-akibatnya. Maka dialah orang yang cerdas, orang yang selalu berfikir tentang suatu urusan dan memperhatikan sebab-sebabnya. Maka ini yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita fikirkan apa akibatnya. Kalau kita berbuat maksiat, nah ini salah satu pendorong supaya kita juga bisa meninggalkan maksiat kita. Salah satu pendorong supaya kita bisa meninggalkan maksiat kita adalah memikirkan sebab yang akan kita dapatkan kalau kita berbuat maksiat. Memikirkan sebab apa yang akan kita dapatkan dari Allah ketika kita berbuat dosa dan maksiat. Orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan perbuatan dosa, jika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab oleh Allah. Tempatnya pendosa di akhirat nanti adalah neraka. Ini yang kita pikirkan. Maka orang yang cerdas akan selalu berpikir seperti itu. Nah, kalau kita sudah merasa seperti itu, ikhwah, insyaallah setiap saat waktu yang kita miliki akan terisi dengan amal saleh. Waktu yang kita miliki akan terisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata kita akan terjaga dari melihat sesuatu yang haram. Telinga kita akan terjaga dari mendengarkan yang haram. Ya. Lisan kita akan terjaga dari berbicara yang haram. Kaki kita akan terjaga dari melangkah ke tempat yang haram. Kenapa? Karena kita selalu memikirkan akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat. Ini orang yang cerdas, ikhwan. Kita akan menjaga hati kita. Kita akan menjaga anggota tubuh kita. Kita akan menjaga amal kita. Supaya amal kita tidak sia-sia. Ya. Maka hadirkan selalu perasaan seperti itu dalam diri kita. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kita, maka sungguh kalau kita bisa menghadirkan perasaan seperti itu, kita akan menjadi hamba yang cerdas. Kita akan menjadi hamba yang selalu memikirkan bekal untuk kehidupan setelah kematian kita, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara terus beramal saleh, dengan cara terus mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Dan ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita di dunia ini tidak banyak untuk mempersiapkan bekal itu. Waktu kita di dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Ya. Maka jangan sia-siakan waktu kita untuk melakukan keburukan.
lakukan kebaikan. Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziris sabah wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah menunggu sore. Dan jika engkau di sore hari, maka janganlah menunggu pagi hari. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, dan manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Mudah-mudahan kajian kita di sore hari ini bisa memberikan manfaat dan menjadi penyemangat buat kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisa hari dari bulan Ramadan ini hendaknya kita maksimalkan dengan ibadah, dengan amal saleh, supaya tidak sia-sia Ramadan kita. Dan inilah yang bisa kita sampaikan, apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah dari saya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.